Halo, selamat malam sobat trader semua. Bersama saya lagi kembali Ahmad Fahmi dalam mengulik goal akan kemana hari ini, Senin. Di time frame D1 saya coba menganalisa bahwa goal akan mengalami cukup kenaikan yang sangat drastis. Di sini saya telah OP buy di harga sekitaran 1880.80. Di sini kita coba akan membahas sedikit demi sedikit mengapa saya open buy di harga tersebut. Oke. Hari ini malam minggu suasananya cukup tenang, jadi saya dapat memulai kembali video ini akan membagikan buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang pergerakan arah gold itu Senin depan. Di tanggal 23, di tanggal 1 gold mengalami penurunan yang cukup dalam sampai di tanggal 3 Januari tanggal 3 Maret, dan gold mengalami koreksi sebentar naik di harga 1751.45. Koreksinya sampai di situ saja dikarenakan banyak support yang menahan pergerakan arah gold ini. Kemudian gold kembali turun di sekitaran harga 1684.55. Di sini sebetulnya kita akan cocok mengambil sebuah entry posisi buy karena resistennya sudah menyentuh resisten sebelumnya, dimana kemungkinan gold akan kembali naik menjemput resisten yang di atasnya seperti ini. Di sini saya akan coba menggunakan teknik sederhana saja. Saya akan membuat sebuah trend line kecil di dalam time frame D1. Dia di D1 dia membentuk double bottom dan kemungkinan harga kembali turun di sekitaran 1814.35. Tapi kenapa saya ada entry buy di harga sekitaran resisten 1876.47? Karena ini mempunyai resisten yang sangat kuat. Kita tarik ke belakang, dia mempunyai support atau resistennya di atas. Supportnya banyak memberikan kekuatan untuk menahan gold kembali turun. Makanya saya tetap open posisi buy. Oke, kita akan coba lagi menarik garis-garis di setiap pergerakan arah gold ya. Dia contohnya seperti ini ya.
Sini kita tarik lagi, turun kembali dan naik seperti ini. Apabila kita melakukan open posisi di time frame di bawah daily, kita akan turunkan time frame-nya di H4, karena time frame itu sebetulnya enak mana sebuah harga atau candlestick yang dapat membentuk pola-pola harga yang sering terjadi yang kita ketahui. Makanya kita akan mencari time frame yang lebih kita kenal pola harganya. Oke. Di sini saya akan menurunkan di time frame H4, dan di time frame H4 gold naik. Gold naik masih tertahan dengan resistennya, tapi belum menjemput resisten yang sebelumnya di 1958.14. Oke, 4 kita akan coba tarik lagi garis, dimana gold tetap masih ada pergerakan tren bullish di H4. Kita akan coba mencari cat-cat pattern yang kita ketahui untuk entry posisi. Oke. Di sini kita hanya menggunakan trendline saja. Saya akan mencoba menarik garis lagi agak kemiringannya di atas garis trendline sebelumnya. Mengapa saya akan tarik begini? Karena kawan-kawan, kita akan dapat mengetahui trendline itu sebagai pembatas harga. Apabila harga menembus trendline, kemungkinan besar terjadi harga akan turun di sini. Nah, apabila harga akan turun kembali di sini, kemungkinan besar maka gold akan turun terus dan turun terus setelah melewati trendline yang kedua ini. Oke. Kita turunkan time frame lagi ke H1 ya teman-teman. H1 apakah dapat membentuk suatu pola chart yang kita ketahui? Kalian harus ingat, karena setiap pergerakan harga itu sama dengan pergerakan harga-harga yang sebelumnya. Dan di sini saya akan coba memprediksi arah mana gold akan datang menjemput resisten atau kembali turun. Kita telah mengetahui tadi bahwasanya tren terjadi bullish di daily. Oke. Kita akan kasih pembatas sebagai pengingat kita apakah tren akan berubah. Oke. Di sini ada satu candlestick yang panjang, dan kedua juga, namun ia berbentuk bullish Morbozu, walaupun ada sumbunya di atas sedikit. Oke, kita coba menarik trendline kembali di sekitaran sini. Kalian harus tahu teman-teman, kalau bahwasannya
Pergerakan harga itu sebetulnya mudah apabila kalian tahu batas-batasan yang kalian kasih itu apakah sudah betul atau belum. Apabila kalian tahu pembatasan-pembatasan trendline ini, kalian akan mendapat profit yang cukup lumayan ketimbang kita hanya memprediksi atau menerka-nerka atau pakai feeling. Di sini saya tambahkan batas persegi sebagai resisten di akhir daily tadi. Dan apabila ini terjadi dapat penembusan menuju ini, kemungkinan harga akan kembali naik dan terus naik. Di sini saya open posisi buy karena harga telah naik higher low, higher high, kembali menuju higher low, higher high, turun kembali menjadi higher low, dan kemudian dia melebihi tinggi higher high yang sebelumnya. Dan saya open posisi di sekitaran higher high yang akan melewati higher high yang sebelumnya. Itulah alasan saya entry posisi di gold time frame H1. Saya sering buka posisi di time frame H1 karena menurut saya H1 itu sangat ideal. Time frame-nya yang sangat ideal, pergerakan harganya pun sangat ideal, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu tergantung masing-masing kenyamanan kita sendiri dalam memakai time frame. Di sini saya memakai time frame H1 ya teman-teman. Kalau masalah time frame itu sebenarnya dengan kesibukan kita masing-masing, apakah kita nyaman menggunakan daily, H4, weekly atau monthly yang lebih jauh. Kalau kita tidak mempunyai kesibukan yang banyak, kita bisa buka entry di M30 ataupun M15 ataupun M1 atau scalping bagi kita kalian yang ingin untung dikit-dikit namun terus dan terus. Alasan saya itu loh, makanya saya menggunakan H1 sebagai entry posisi dan melihat pergerakan harga di time frame daily. Itulah alasan saya. Di sini higher high, higher low-nya sudah membentuk tiga kemungkinan. Ini higher high pertama, higher high kedua, higher high ketiga. Apabila ini turun, kemungkinan dia akan tembus breakout menuju resisten yang ini. Oke, saya lupa memasang stop loss-nya karena kalau stop loss itu penting. Namun kalau kita pantau harga di depan chart terus menerus, saya rasa stop loss itu tidak begitu penting ya, karena kita pantau harganya terus. Nah, makanya bagi yang kesibukannya kurang, dia dapat melihat cat terus menerus. Saran saya tidak usahlah menggunakan stop loss. Karena apa? Karena harga itu umpamanya kita pasang stop loss di daerah sini, harga turun ke bawah. Setelah menyentuh stop loss,
harga kemudian kembali terbang ke atas. Nah, disitulah saya mengantisipasi karena bahwasanya saya tidak memasang stop loss di situ. Nah, dan apabila kawan-kawan trader semua ingin memasang stop loss sebagai safety, ya lebih baik lagi. Karena kan mungkin kesibukan kawan-kawan itu lebih banyak di luar ketimbang melihat monitor. Oke, itu saja video saya buat hari ini di malam minggu. Jangan lupa komen, share, like ya. Semoga channel ini dapat membantu kalian sobat trader semua dalam bertrading. Dapat juga ya mendukung channel ini supaya lebih bermanfaat lagi bagi kita semua. Oke, segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit Medan. Terima kasih.